Mendahulukan orang lain dalam masalah apa? Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa hukumnya? Makruh. Namun itu yang sering terjadi di antara kita. Ya. Ketika masalah apa shaf pertama misalnya, shaf pertama, ya, bukannya kita malah berebut, yang ada malah apa? Monggo, jenengan saja, monggo. Kita di belakang saja, kena kipas. Di depan ongkop. Monggo silahkan. Ketika imam rawatibnya nggak hadir, misalnya imamnya nggak hadir, nggak ada yang apa itu namanya ingin menjadi imam, fastabiqul khairat, malah yang ada apa? Sumonggo, sumonggo, jenengan mawon, dorong-dorongan, kono sing gelem. Gitu. Atau dalam masalah kebaikan-kebaikan yang lain yang telah kita contohkan, misalnya tadi hal-hal yang terjadi di kelas saat kita dulu misalnya. Itu seringkali kita malah apa? Nyurung orang lain, bukan malah apa? Kita yang bersegera berebut untuk melaksanakan kebaikan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda masalah shaf pertama tadi, lau ya'lamuna ma fin nida'i was shafil awal, summa la yajidu au summa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Kalau seandainya mereka itu tahu apa ganjaran pahala di balik apa menjawab adzan, di balik shaf pertama, kemudian mereka itu tidak bisa mendapatkannya kecuali harus melakukan undian dulu, lastahamu alaihi, maka mereka sungguh bakal melakukan apa? Undian untuk menentukan siapa yang berhak berada di shaf pertama, karena mereka berebut. Kalau sekarang enggak, sumonggo. Tapi sebaliknya, ini kalau masalah akhirat ya, orang-orang enggak ada yang berebut, malah silahkan. Ya. Saya mungkin mengajukan pertanyaan, Mbak. Kalau seandainya nih ada air satu gayung doang yang bisa dipakai wudhu oleh satu orang. Ini misalnya paceklik nih, nggak ada air. Kayak zamannya Nabi Yusuf, 7 tahun nggak ada hujan. Ada air tinggal segayung. Mau dipakai untuk berwudhu. Segayung berwudhu satu orang lah, anggap ya. Anggap digunakan habis untuk satu orang. Kira-kira jenengan mau pakai untuk jenengan wudhu sendiri atau jenengan berikan orang lain agar wudhu? Harusnya memang dipakai. Harusnya kita harus mendahulukan diri kita untuk sebuah kewajiban tadi. Tapi bisa jadi jawabannya adalah apa? Terus biarin orang lain, saya dahulukan orang lain, kan begitu. Kalau masalah akhirat, mendahulukan orang lain adalah sebuah hal yang makruh. Tapi kalau masalah dunia, ya, kalau masalah dunia al-itharu fil mubahat atau fit dunya mustahab, mendahulukan orang lain dalam masalah dunia malah perkara yang dianjurkan. Masalah makanan, monggo, wah ini bagus. Masalah apa, duit, monggo, jenengan saja yang ambil, saya enggak. Ini bagus. Tapi yang terjadi malah nopo? Sebaliknya, makanan berebut, gelut, tukaran. Ini masalah apa? Dunia. Nggak ada masalah akhirat sampai gelut-gelut, nggak ada. Ya, masalah nggak ada. Baik, Zakaria alaihi salam. Qala Allah Ta'ala anhu wa Zakaria itnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria alaihi salam dalam surat Al-Anbiya ayat ke-89 sampai 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria, wa Zakaria dan Nabi Zakaria. Itnada rabbahu, tatkala beliau berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadarni farda, ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan apa? Warisan, yang mewarisi. Nabi Zakaria berdoa semacam ini. Di dalam Al-Quran ada beberapa momen ya, atau di beberapa surat
Di antaranya di surat Ali Imran ayat 38-an kalau nggak salah. Dan juga disebutkan dalam surat Maryam juga ada, dan juga di surat Al-Anbiya ini. Ya. Nabi Zakaria dikisahkan tatkala Maryam alaihassalam, ya. Maryam itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau makanan. Ya. Makanan di musim dingin beliau datangkan untuk Maryam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam makanan musim panas. Jadi musim dingin yang ada makanannya makanan musim panas. Tatkala musim panas, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam makanan musim dingin. Lah Nabi Zakaria kaget. Anna laki hadza? Dari mana semua makanan ini wahai Maryam? Kan yang rambut Maryam itu kan Nabi Zakaria. Dari mana semua makanan ini, kok bisa dapat makanan ini? Musim panas kok ada makanan musim dingin. Musim dingin kok ada makanan musim panas. Anna laki hadza? Maka kata Maryam, qalat huwa min indillah. Makanan ini semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Zakaria mengetahui bahwasannya Maryam ini adalah seorang wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat itu di dekat Maryam adalah tempat yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Maryam terus diberikan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu pun itu adalah waktu yang penuh keberkahan. Maka Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya. Wahai Allah, ya Rabb, ya, karuniakanlah kepadaku dzurriyyatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Maha mendengar doa-doa hamba. Di surat Maryam, di awal-awal surat Maryam, Nabi Zakaria tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyampaikan kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni wahanal 'admu minni, ya Allah tulangku sudah lemah. Disebutkan usia beliau saat itu sekitar 90-an tahun. Ya. Inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku ini sudah menyala putih semua, menandakan usia yang sudah sepuh, tua. Tapi beliau mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, ya Allah, tapi aku itu enggak pernah kecewa tatkala berdoa kepada engkau. Masya Allah, luar biasa, ya. Dalam kondisi seperti itu, dan dalam kondisi sekaligus kondisi istrinya yang wakana timraati akira, istri beliau itu sudah sepuh lagi mandul juga. Ini yang disampaikan oleh Nabi Zakaria sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaunya sudah sepuh, istrinya sudah sepuh. Dua-duanya udah orang tua, sudah kakek nenek lah istilah kita sekarang. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria, kata Allah. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada Nabi Zakaria siapa? Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya buat Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu, dan kami perbaiki bagi beliau pasangannya, istrinya. Jadi disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwasanya istrinya Nabi Zakaria itu ada masalah di dalam di rahim beliau, sehingga dengan dikabulkannya doa Nabi Zakaria tadi, diperbaikilah apa yang bermasalah di dalam perutnya istrinya, di dalam kondisi rahimnya istrinya beliau. Ya.
Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah keluarga yang yusari'una fil khairat, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Bersegeranya seperti apa? Yubadiruna ilaiha. Para ulama tafsir menjelaskan mereka itu orang-orang yang yubadir, memang betul-betul bersegera. Wa yaf'alunaha au fi awqatihal fadilah. Melaksanakan kebaikan itu di waktu-waktu yang utama. Wa ya'malunaha 'alal wajhil laik. Meskipun mereka bersegera, tapi mereka mengerjakannya tetap dengan ibadah yang sempurna. Kan ada orang itu gara-gara bersegera akhirnya apa? Ya gak beres semuanya, kesusu. Sholatnya harus segera, akhirnya apa? Sholatnya cepet ngebut. Enggak begitu. Mereka bersegera tetapi melaksanakannya tetap apa? Alal wajhil laik. Di dalam bentuk yang sempurna, ya. Wala yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alaiha, dan mereka tidak meninggalkan sebuah kebaikan, sebuah keutamaan yang mereka bisa mampu untuk melaksanakannya, illa intahazul fursah, kecuali mereka senantiasa mengambil kesempatan tadi. Luar biasa. Ya, tadi ketika mereka tahu bahwasanya Maryam ini adalah seorang wanita yang sangat penuh dengan keberkahan. Beliau tahu sekitar Maryam ini adalah orang-orang yang diberkahi juga, tempat-tempat yang diberkahi, makanan yang diberkahi. Beliau segera melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ahli tafsir mengatakan ini termasuk keberkahan membersamai orang-orang soleh. Istrinya Zakaria, Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Kenapa? Karena beliau membersamai seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria dipenuhi keberkahan juga karena beliau merawat Maryam. Ketika kita membersamai orang-orang baik, membersamai orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis. Ada dalam sebuah hadis itu menceritakan ada seseorang itu istilahnya bukan ahli kajian lah ya, bukan ahli ta'lim. Ya. Jadi para malaikat itu ketika menghisap dia, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, ini orang bukan termasuk golongan mereka. Innahu laisa minhum." Dia ini enggak termasuk orang-orang yang senang kajian, bukan termasuk orang-orang yang senang menghadiri majelis-majelis ilmu, senang berangkat ke masjid. Enggak, ini orang enggak termasuk. Cuman saat itu kebetulan dia ikut kita aja, nimbrung. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, humul qaumu la yashqa fihim jalisuhum. Orang-orang yang majelis ilmu adalah sebuah kaum yang kalau ada orang itu nimbrung bersama mereka, la yashqa, dia tidak akan celaka. Ini termasuk yang menunjukkan adanya keberkahan membersamai orang-orang saleh. Dan jenengan rasakan apa pembuatan dia. Insya Allah jenengan rasakan bersama orang-orang saleh itu, jenengan bisa rasakan sadar atau tidak sadar. Jenengan ketika berangkat ke Masjid Al-Ihsan, sholat sunnah ngaji itu menjadi ringan. Leres nama mboten? Insya Allah leres nih. Sholat sunnah, sholat rawatib itu menjadi apa? Menjadi mudah. Yang bisa jadi jenengan kalau di rumah berat untuk melaksanakannya. Membaca Al-Quran ketika datang ke masjid bersama orang-orang soleh, Masya Allah, baca Al-Quran itu sangat mudah. Jenengan pergi ke Masjid Nabawi apalagi mau baca Quran di sana, sholat sunnah di sana, sholat malam di sana, itu terasa sangat mudah sekali. Jangankan di Masjid Nabawi, di sini aja Masjid Al-Ihsan, baca Al-Quran jadi mudah. Kenapa? Banyak teman-teman soleh di sekitar kita. Ya. Lain halnya ketika jenengan bertemu dengan atau bergerombol dengan orang-orang yang buruk secara dohirnya, kita nggak tahu hatinya ya, buruk secara dohirnya. Jenengan ketika bersama mereka mau sholat wajib saja berat, sholat wajib malah sungkan kita.
Aku apa berangkat sholat wajib sungkan. Nyapo, nggak ada yang berangkat yang lain. Mau ikut berangkat apa? Apalagi sholat sunnah, apalagi ngaji. Ya. Jadi berat semuanya. Kenapa? Karena sekeliling kita bukan orang-orang yang Allah berikan keberkahan kepada mereka. Ya. Baik. Semakal walihada hasallahu azza wa jalla 'alal musara'ati wal musabaqati ila fi'lil khairi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar bersegera dan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah menuju ampunan dari Rabb kalian. Dalam surat Ali Imran ayat ke-133 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Fal musabaqatu ila fi'lil khairati min a'malil anbiya'i alaihimussalam wa akhlaqihim, maka berlomba-lomba melakukan kebaikan adalah termasuk amalannya para nabi dan apa? Akhlaknya mereka alaihimussalatu wassalam. Maka ini yang perlu kita teladani para jamaah. Ya, perlu kita teladani agar kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga nanti bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sanaki faqad aflaha wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halaka. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu punya masa semangat-semangatnya. Kita ini paham ya, apalagi yang masih muda, darah-darah muda, orang itu ketika beramal ada masa-masa semangatnya. Walikulli syarratin fatrah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara masa-masa semangat itu ada masa futur. Ada masa apa? Futur, masa males. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ngasih tahu kepada kita, orang itu nggak mungkin ajak terus, lempeng semangat terus, nggak mungkin. Ada kalanya datang masa males. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang masa malesnya itu terus berada di jalanku, maksudnya semalas-malasnya itu tetap apa? Tetap ibadah, tetap semalas-malasnya itu ibadahnya tetap ajak, meskipun mungkin kuantitasnya bisa jadi berkurang. Maka kata Nabi, faqad aflaha, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dalik, tapi kalau seandainya sebaliknya, siapa yang masa futurnya itu malah menyimpang, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Ya, jadi para jemaah, memang kita dituntut untuk bersegera, tapi ada kalanya datang masa futur, masa malas. Tapi sak malas-malasin jenengan, tolong terus tetap istiqomah ibadah. Contohnya gimana? Sholat malam misalnya. Misalnya ini sholat malam kita setiap hari misalnya 5 rakaat misalnya. Maka suatu hari itu capek, males, atau lagi jengkel, suasana hati lagi buruk misalnya, maka tolong tetap dipertahankan meskipun tersisa 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat. Jangan misalnya termasuk orang-orang yang menjaga sholat sunnah rawatib 10 rakaat atau mungkin 12 rakaat tiap harinya. Tapi suatu hari kan yang jenenge tiang ya, kadang-kadang ya malasnya teko. Maka semalas-malas jenengan itu tetap dipertahankan meskipun mungkin tinggal
2 rakaat setelah maghrib sholat isya, atau 2 rakaat sebelum subuh misalnya, itu yang dipertahankan misalnya, ya monggo, yang penting terus apa? Dilaksanakan. Nanti semangatnya tumbuh lagi. Karena apa? Kalau seandainya kita kalah malahan, bener-bener ketika futur itu semuanya ditinggalkan, wis aku gak sholat malam dhisik, prei dhisik sak minggu sak wulan. Ini berarti saat itu jenengan bener-bener kalah sama yang namanya setan. Ya, kalah sama yang namanya apa? Setan. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kuantitasnya boleh turun, tapi ibadahnya tetap dilaksanakan. Dalam bersedekah, biasanya bulan Ramadan itu dari hari pertama itu sedekahnya tiap hari 100.000 misalnya, 100.000 tiap hari. Terus kok pekan kedua, pekan ketiga lagi futur nih, lagi males, ya diusahakan tetap, meskipun tinggal 10.000, tinggal 20.000, tapi apa? Tetap ajak. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersegera berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, meneladani para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhlak yang ke-6 yang akan kita pelajari insyaallah, di mana beliau mengatakan wafa'uhum alaihi wassalamu bil wa'di. Para nabi alaihi wassalatu wassalam itu memiliki sifat wafa. Apa itu wafa? Setia atau menepati janji. Ya, menepati apa? Janji. Kata beliau, wa min akhlaqil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam annahum awfan nasi bil wa'di idza ahadu wa wa'adu. Dan termasuk akhlaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah manusia-manusia yang paling aufa, paling setia, paling menepati janji ketika mereka berjanji. Ya, para nabi manusia-manusia yang sangat menepati janjinya. Wal ahdu ahdan, dan janji itu ada 2 macam para jemaah. Al-awwal al-ahdu ma'allah, al-thani al-ahdu ma'an nas. Yang pertama janji kepada Allah, yang kedua janji kepada manusia. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam awfan nasi bil ahdi, dan para nabi adalah orang-orang yang sangat setia menepati janji mereka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-81. 81 Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmat thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dalam surat Ali Imran ayat ke-81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'id, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para nabi. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan kepada mereka, lama ataitukum, tatkala aku memberikan kepada kalian min kitab wa hikmah, dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian nanti datang kepada kalian rasul, seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya. La tu'minunna bihi, sungguh niscaya kalian akan beriman kepadanya, wala tansurunnah, dan kalian akan membelanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi bahwasanya nanti kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, sungguh kalian itu mau beriman kepadanya dan membelanya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kalian setuju
Dan apakah kalian mau berjanji kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata para nabi alaihi wassalatu wassalam? Qalu aqrarna. Mereka semuanya mengatakan aqrarna, kami setuju ya Allah. Qala fashhadu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, isyhadu, saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku juga bersama kalian dari apa? Yang bersaksi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta persaksian kepada para nabi, dan meminta agar para nabi itu mau berjanji kalau ada seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian, mereka akan apa? Membenarkannya dan membelanya dan beriman kepadanya. Akhadallahu alaihim bihadzal ahdi annahu idza bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minhum hayyun an yattabi'ahu faltazamu bidzalika. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian ini jika nanti diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu dari para nabi itu masih hidup, ya, maka mereka mau berjanji untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masih ada. Ya. Fawafau bima ahadu alaihi mussalatu wassalam, maka mereka semuanya menepati janji mereka semuanya alaihi mussalatu wassalam. Jadi para nabi alaihi mussalatu wassalam adalah orang-orang yang sangat menepati janji mereka. Amma ma'an nas fakana awfan nasi bil ahdi. Kalau janji kepada manusia, maka sama, mereka adalah orang-orang yang sangat menepati janji mereka kepada manusia. Walihada madahallahu Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memuji Nabi Ismail dalam surat Maryam ayat ke-54. Ya, wadkur fil kitabi Ismail, ingatlah ya kisahnya Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Bagaimana Nabi Ismail itu? Kana sadiqal wa'di, beliau adalah orang yang menepati janjinya. Apa di antara janjinya itu? Di antara yang disebutkan oleh ahli tafsir, ya, tatkala beliau itu hendak disembelih oleh ayahnya, apa yang beliau katakan? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang jenengan diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka jenengan akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Nabi Ismail tatkala mau disembelih, beliau diam, sabar, mengikuti apa yang diarahkan oleh ayahandanya Nabi Ibrahim. Dia tidak memberontak, tidak kabur, ya. Coba jenengan kalau mau disembelih sama ayahnya, lari nopo mboten? Kabur ya. Tapi ini Nabi Ismail, ya, karena tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi, ayahnya adalah seorang rasul, ya, ayahnya mendapatkan wahyu akan menyembelih beliau, beliau sabar dan beliau ikuti apa? Arahan dari ayahandanya. Disebutkan pula oleh ulama ahli tafsir di antara kisah tentang bagaimana Nabi Ismail itu menepati janjinya. Beliau itu pernah berjanji atau saling berjanji dengan seseorang untuk bertemu di suatu tempat. Ya. Beliau tunggu di situ, beliau datang ke tempat itu, beliau tunggu. Orangnya nggak datang sehari, 2 hari, sampai 3 hari, bahkan ada yang menyebutkan sampai sebulan. Ada yang menyebutkan kalau nggak salah sampai haul, sampai setahun berlalu. Bahkan Nabi Ismail menjadikan tempat perjanjian itu sebagai tempat tinggal karena nunggu orang tadi. Ya, ini luar biasanya seorang nabi menepati apa? Janjinya. Coba jenengan iling-iling. Sudah berapa janji yang sudah kita ingkari? Atau sudah berapa banyak janji yang sudah kita tepati? Kalau banyak janji yang sudah kita tepati, alhamdulillah. Kita sanggup meneladani para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi
kalau seandainya kita termasuk orang yang banyak mengingkari janji, maka kita harus benar-benar memperhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ini. Kata beliau, "Fanastafidu min hada azimi sya'nil wafa'i bil wa'di." Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisahnya Nabi Ismail, sebuah keagungan menepati janji. Walihada, dan oleh karena itu ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ikhlafa bil wa'di min sifatil munafiqin. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan melanggar janji, menyelisihi janji termasuk sifatnya orang-orang munafik. Wa na'udzubillahi minan nifaq. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat. Kalau 4 sifat itu ada pada diri seseorang, maka dia itu orang benar-benar munafik, murni seorang munafik. Wa man kanat fihi khullatun minhunna, dan barang siapa yang di dalam dirinya itu ada salah satu perangai dari 4 tadi, satu saja, kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha, maka berarti di dalam dirinya ada salah satu perangai kemunafikan. Wa na'udzubillahi minan nifaq. Wa dzakara min dalik, dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia apa? Tidak menepatinya, melanggar janjinya. Ya. Wa ala hadza, dan oleh karena itu fayanbaghi an yakuna al-muslimu 'amatan wa talibul ilmi bi khasatin min ab'adin nasi an tilkal khisalis sayyi'ah. Dan oleh karena itu selayaknya bagi seorang muslim secara umum dan seorang pelajar secara khusus untuk menjadi orang yang sangat jauh dari sifat-sifat yang buruk tadi. Wa an yakuna misalan yuhtada fil wafa'i bil wa'di, bahkan harusnya menjadi apa? Contoh teladan yang bisa diikuti dalam masalah apa? Menepati janji. Wal ajib, dan yang paling mengherankan para jamaah, kata beliau, annal jahiliyin kana ya'udduna ikhlafal wa'di min adhaimil umur. Dan sungguh mengherankan orang-orang jahiliyah zaman dahulu menganggap bahwasannya menyelisih janji itu adalah perkara buruk yang sangat besar. Dan memang sebenarnya menepati janji itu, kalau kita tidak kaitkan dengan agama Islam, itu adalah sebuah sifatnya para kesatria sebenarnya. Dan ini adalah ciri khasnya orang Arab. Ya. Baik orang-orang jahiliyahnya atau orang-orang kafirnya. Tapi kalau masalah menepati janji, mereka itu terkenal orang-orang yang apa? Top dalam menepati janjinya. Apalagi orang-orang Quraisy. Ya. Mereka nggak main-main kalau masalah apa? Janji. Iya, enggak. Ya. Ini orang-orang Quraisy. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat apa? Menepati janjinya. Qala Auf ibn Nu'man wa kana fil jahiliyatil juhala an yamuta ar-rajulu atshan khairun lahu min an yakuna mikhlafan li mau'idin. Berkata Auf bin Nu'man, dan dia termasuk orang-orang jahiliyah. Dia pernah mengatakan seseorang itu mati kelaparan, kehausan, itu lebih baik daripada ia mengingkari janjinya. Nggak gentle sama sekali. Ya, cara bahasa kita tuh gak lanang blas gitu ya. Laki-laki itu harus ya apa? Yang bisa dipegang omongannya. A, B, ojo mencela-menceli. Wa ammal athar fi dhammi ikhlafil wa'di fakatsiratun. Adapun asar-asar yang menyebutkan atau yang mencela mengingkari janji itu sangat banyak sekali. Maruya an Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam annahu qala li ibnin lahu ya bunai idza wa'adta fala tukhlif
fatastabdil bil mawaddati bughdha. Yang diriwayatkan dari Nabi Sulaiman, putranya Nabi Dawud, bahwasanya Nabi Sulaiman pernah berkata kepada salah seorang anak beliau, "Ya bunayya, wahai ananda, idza wa'adta, jika engkau berjanji, fala tukhlif, maka jangan sekali-kali engkau ingkari. Fatastabdil bil mawaddati bughdhan, karena kalau engkau mengingkari, engkau berarti menukar rasa cinta dengan rasa benci." Ya, sekalipun kepada putra-putra kita, para jemaah, para bapak, para ibu, jangan sampai mengingkari janji. Kalau sudah janji ya ditepati. Nah, habis ini tak ajak kemana, ya ditepati. Nggak boleh berbohong meskipun kepada putra sendiri. Ya. Wa qala Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, haddatsani Harun ibn Sufyan al-Mustamli qala qultu li abika Ahmad ibn Hanbal, kaifa ta'riful kadzabin? Qala bimawa'idihim. Kata Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, telah sampai kepadaku dari Harun ibnu Sufyan, di mana aku mengatakan kepada ayahku, bagaimana engkau tahu wahai Ahmad ibnu Hanbal, wahai Imam Ahmad ibnu Hanbal, bagaimana engkau tahu atau mengenali para pendusta? Qala bimawa'idihim, maka beliau mengatakan melalui janji-janji mereka. Janji-janji mereka, kalau ditepati berarti orang-orang yang jujur, kalau diingkari berarti orang-orang yang pendusta. Maka para jamaah, kita harus meneladani para nabi alaihi wassalatu wassalam, bagaimana mereka sangat menepati janji-janji mereka. Wa kanu yatahasyawnal mau'idah khasyatal ikhlaf. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berhati-hati dalam berjanji karena khawatir tidak bisa menepatinya. Ya. Ini sebuah teguran bagi kita agar tidak mudah-mudah berjanji. Karena kita ini gampang banget ngomong iya, nanti, besok. Tapi cuman manis di bibir saja. Iya itu cuma sekedar ngeles saja biar nggak menyibukkan sekarang gitu aja. Nanti. Apalagi pakai nama Allah, insya Allah. Padahal karepin boten, ini boten angsal. Tidak boleh. Pak, gimana nanti ya? Bisa ya? Insya Allah. Padahal nggak bisa. Pengennya ngomong nggak bisa tapi nggak pernah. Akhirnya ngomongnya apa? Insya Allah. Iki insya Allah nih wong Indonesia. Padahal insya Allah itu sebenarnya untuk Untuk sesuatu yang kita ingin melakukannya, cuman kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah benar-benar terrealisasi atau enggak. Karena kalau nggak diizinkan oleh Allah kan nggak mungkin. Ya, iya. Mau nggak nanti berkunjung ke rumahku? Kita pengen nih, maka kita katakan iya, insya Allah. Tapi kalau nggak pengen ya katakan sepertinya ndak dulu ya. Sampaikan dengan baik, dengan sopan. Sepertinya boten, terima kasih ya, gitu aja. Jangan insya Allah. Padahal ya karepe ya ndak gitu ya. Jadi tidak perlu atau tidak boleh bermudah-mudahan dalam berjanji nanti atau besok atau apa ya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, qala Muhammad ibnu Idris al-Hanbali, qultu liqabisah ta'iduni. Muhammad ibnu Idris mengatakan kepada sahabatnya yaitu Qabisah, beliau mengatakan ta'iduni, engkau berjanji kepadaku, janji ya, kalau zaman kita ya janji ya. Janji ya. Faqal, maka beliau mengatakan idza ji'tani fara'aitani laqitani. Ini janjinya kayak janji bertemu. Janji ya, besok ketemu ya. Maka apa kata Qabisah rahimahullah ta'ala? Apa yang beliau katakan? Idza ji'tani, kalau engkau datang kepadaku, lalu lihat aku, menemui aku, ya wis, jadi berarti. Enggak usah janji-janji. Pokoknya nek sampean teko terus ketemu aku, ya alhamdulillah. Kita aja. Beliau enggak berani berjanji. Beliau enggak berani berjanji. Karena janji itu utang
Ya. Apalagi janji mau nyauri utang. Ini masalah yang berat ini. Janji mau nyaur utang. Kapan mau disahur? Bulan depan waktu gajian. Wallahi, ini adalah ucapan yang sangat-sangat dusta sekali. Ya, pengalaman ya. Sering kali Masya Allah. Janji kalau mau bayar ini janji bulan depan ini adalah sebuah kata yang sangat manis sekali di mulut ya, tapi sangat perih sekali dirasakan. Wa min jamili ma qila fil mau'idi minasyarr, dan termasuk sebuah ucapan bait syair yang sangat indah dalam masalah janji. Idza qulta fi syai'in na'am fa'atimmahu fa inna na'am dainun 'alal hurri wajibu wa illa faqul wala wastarih wa arih biha li alla yaqulan nasu innaka kadzibu. Idza qulta fi syai'in na'am, jika engkau mengatakan terkait sesuatu iya, kalau sudah ngomong iya, fa'atimmahu, maka sempurnakan, laksanakan, tepati. Fa inna na'am, karena sesungguhnya perkataan na'am, perkataan iya itu dainun, utang moral, alal hurri wajibu, yang wajib dipenuhi oleh orang yang merdeka, oleh orang yang bebas ya harus apa? Memenuhi hutang tersebut. Dan dengan kalau sudah kadung ngomong iya, enggak, ya harus ditepati. Wa illa, kalau memang dari awal ndak mau, fakulla, maka katakan boten, katakan enggak, wastarih, lalu istirahatlah. Kalau sudah ngomong enggak ya wis, istirahat saja, santai, karena enggak ada apa? Tanggungan, enggak ada utang. Li alla yaqulan nas, agar manusia tidak berkata kepadamu innaka kadzibu, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pendusta. Ya. Maka ini para jemaah, para bapak, para ibu, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu hati-hati dalam apa? Mengucapkan janji. Kalau memang mau melaksanakan janji tadi, baik janji kepada Allah Subhanahu wa taala semacam nadar dan lainnya, atau janji kepada sesama manusia, bahkan ke keluarga ataupun anak-anak kita. Ya, apalagi kepada anak-anak. Anak itu kalau janjinya sekali saja nggak ditepati, itu mereka itu diingatnya kadang-kadang mungkin sampai seumur hidup. Kalau kita berjanji kepada anak dan kita melanggar janji kita sekali saja, itu seakan-akan diingat-ingat seumur hidup. Wes bapak itu ngomong wes apa namanya? Gimana anak itu kalau sudah nggak percaya sama anaknya? Bapak itu ngomong wis blekedes gitu ya, atau apalah ya. Omong tok gak bakal ditepati, gak bakal, wis ngomong-ngomong gitu aja, gak bakal ya. Itu karena sudah apa? Apalagi sudah sering anaknya apa? Tidak ditepati janjinya. Wa qaulul akhar, dan perkataan orang yang lain ya, idza jitama'al afatu fal bukhlu sarruha wa syarrun minal bukhli al mawa'id wal matalu. Fala khaira fi qaulin idza kana kadziban wala khaira fi qaulin idza lam yakun fi'lu. Seseorang yang lain dalam bait syairnya beliau mengatakan idza istama'atil afat, kalau sudah berkumpul seluruh penyakit, maksudnya penyakit ini adalah akhlak yang buruk. Kalau seluruh perangai buruk itu kumpul, fal bukhlu syarruha, maka penyakit medit, pelit itu yang paling buruk. Wa syarrun minal bukhli, tapi yang lebih buruk dari pelit itu adalah apa? Al mawa'idu wal matal, ingkar janji dan menunda-nunda janji. Engko sih meniai, mbenai. Fala khaira fi qaulin in kana kadziban, tidak ada kebaikan pada ucapan kalau itu dusta. Wala khaira fi qaulin in idza lam yakun fi'lu, dan tidak ada kebaikan pada ucapan kalau tidak dilaksanakan.
Maka para jamaah, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah menepati janji itu adalah masalah yang sangat penting sekali bagi seorang muslim. Ya, seorang muslim hendaknya dia senantiasa menepati janjinya, berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk apa? Menepati janjinya, karena mengingkari janji adalah perbuatannya orang munafik yang kita sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian mungkin para jamaah beberapa akhlak yang kita pelajari pada sore hari ini dan sore-sore kemarin. Ada apa tadi? Yang kemarin ada mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang kalau marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri pribadi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menepati janjinya. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah mereka adalah orang-orang yang sangat bersegera, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 ini ayo kita amalkan satu persatu sebelum kita menghabiskan bukunya ya. Kita amalkan satu persatu, kita teladani satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.